Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Gunawarif dari Forum News Network. Jadi soal heboh Puan Maharani masih terus berlanjut nih di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat maksud saya, dan juga para diaspora Minang di berbagai belahan dunia. Saya ini bukan hiperbola kalau ngomongin orang Minang di diasporanya di berbagai belahan dunia itu. Dan tetapi banyak orang yang rupanya lupa atau bahkan tidak tahu kalau sebenarnya terutama Ibu Mega dan Puan ini masih bisa disebut sebagai orang Minang nih dari garis keturunannya. Mengapa bisa begitu? Saya akan ajak Anda ngobrol dengan seorang wartawan senior, seorang penulis yang pernah menyebut bahwa Ibu Fatmawati atau Ibu Fatimah, ibunya Mega dan Megawati itu adalah orang Minang. Namanya Bung Hasril Tjaniago. Assalamualaikum Bung Hasril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa. Iya, Bung Hasril, saya sempat membaca itu paparan Anda di diaspora orang Minang di Melbourne ya, tahun berapa? Tahun 2018 ya. Anda menyebut bahwa Ibu Megawati itu salah satu orang Minang di pentas dunia, gitu ya? Nyebutnya, ini nggak salah sebut ini Anda. Iya. Saya kira tidak ya. Oke, gimana penjelasannya itu? Ini jelas ya. Yang pertama kita jelaskan bahwa suku bangsa Minangkabau itu satu-satunya ya, atau salah satu suku bangsa yang menganut matrilineal, garis keturunan menurut ibu. Ya. Nah ini tidak salah lagi karena Ibu Fatmawati, ibunya Ibu Mega itu adalah 100% orang Minang. Nah, namanya itu Hasan dan Ibu Khadijah itu asli dari Pura, satu kerajaan Minangkabau yang kemudian mereka merantau ke Bengkulu. Nah, Hasanuddin ini adalah gurunya Soekarno belajar Islam ketika dia dibuang ke Bengkulu, diasingkan ke Bengkulu, ya, sampai akhir zaman Belanda, masuknya Jepang, dan guru agamanya itu Hasanuddin, dia itu aktivis Muhammadiyah di Bengkulu waktu itu. Jadi Hasanuddin kedua orang tua dari kakeknya ya, jadi kakek dari Ibu Megawati gitu ya. Ibu Mega, iya, Hasanuddin dan Ibu Khadijah. Ya, oke. Jadi secara garis matrilineal kalau menggunakan adatnya orang Minang, Ibu Megawati itu sebagai orang Minang gitu ya? Ya. Ya. Nah, bukan hanya matrilineal sebenarnya ya. Secara garis keturunan jelas, karena garis itu kan menganut apakah dari ayah atau dari ibu. Karena keturunan Nabi yang hidup sampai sekarang itu kan sebenarnya dari anak perempuan Nabi, karena Nabi itu kan tidak ada anak laki-lakinya yang hidup ya. Oke. Nah, bagaimana dengan Puan statusnya? Karena kalau tidak salah saya pernah membaca juga orang tuanya Puan itu orang tua laki-lakinya Pak Taufik Kimas itu juga masih keturunan dari Minang, dari garis ibu, dan pernah mendapat gelar ya di Minang begitu ya? Iya. Benar. Puan sendiri yang jelas dia anak kandung dari Ibu Megawati ya. Kemudian bapaknya, Bapak Taufik Kemas itu, ya kami memanggilnya Uda Taufik ya, Uda Taufik Kemas itu asli juga dari Minangkabau. Bapaknya berasal dari Palembang, ibunya dari Nagari Sabu Andaleh namanya, itu daerah di Tanah Datar. Nah, karena dia keturunan di sana, kemudian diberi gelar Datuk Batuah. Jadi Taufik Kemas Datuk Batuah. Nah, itulah ayah kandung dari Puan gitu. Nah,
waktu pemberian gelar kepada Uda Taufik Kemas, Datuk Batua itu juga Ibu Megawati dikasih gelar adat, Putih Reno Nilam. Putih Reno Nilam. Ya. Nilam ya. Ya. Nah, jadi dalam orang Minang artinya ada dua sebab orang disebut orang Minang. Yang pertama bertali darah, yang kedua bertali adat. Jadi dua-duanya Ibu Megawati itu secara darah jelas keturunan Minang, kemudian juga sudah diberikan gelar adat. Jadi bertali darah dan bertali adat, dan dua-duanya beliau dapat itu. Oke. Ya. Banyak orang yang Puan juga jelas ya. Dari ini ya. Ibunya, ya katakanlah Ibu Megawati secara darah ya, tali darah itu adalah separuh Minang. Tapi Puan dapat dua-duanya, dari bapaknya juga, dari Pak Taufik Kemas Datuk Batuah, dan juga dari ibunya. Jadi darah Minang Puan itu lebih kental lagi daripada Ibu Mega itu. Tapi jadi menarik sekarang kemudian muncul kontroversi dari pernyataan Puan gitu. Jangan-jangan Puan sendiri tidak menyadari bahwa dia juga orang Minang, dan sebaliknya juga orang Minang tidak menyadari bahwa Puan itu orang Minang, gitu. Saya tidak tahu persis ya, tapi saya dengar dari sahabat saya, saudara Alex Lukman, Ketua PDI Sumatera Barat. Ibu Mega itu tahu dia keturunan Minang gitu. Yeah. Nah, tentu juga otomatis Puan tahu, karena bapaknya jelas seorang datuk dari Minangkabau gitu. Oke. Ya. Tapi karena yang Anda kutip tadi seorang politisi gitu. Ya. bisa saja tafsirnya politis gitu. Saya tidak punya tafsir politis, karena saya bicara dengan Alex itu, saya udah teman lama saya. Oh, okay. Dia kebetulan keturunan ya, tapi sudah mualaf ya. Sudah mualaf ya. Kami udah bersahabat lama, dan saya pernah tanya bagaimana Ibu. Katanya Ibu itu ya sadar dia orang Minang, dia tahu keturunannya itu. Okay. Dan apalagi juga sudah dikasih gelar Putih Reno Nilam kan. Iya. Nah, tetapi ya, jadi pertanyaan buat kita semua gitu. Kemudian muncul ribut-ribut ini. Jadi sebenarnya bagaimana sih orang Minang itu memandang, apakah semata-mata karena dia keturunan Minang, kemudian ada adat dan dia dianggap orang Minang, tetapi kalau kemudian dia tidak mencerminkan kultur Minang, apakah itu masih tetap dianggap Minang? Oh, saya kira ini pertanyaan menarik ini. Saya kira pandangan orang Minang tidak sesempit itu ya. Nah, ini kan saya kira pendapat ya, pandangan itu tidak otomatis membuat keminangannya luntur gitu. Ya. Nah, orang Minang itu terbiasa dalam hidup, kalau istilah Profesor Taufik Abdullah, dalam diskursus ya, diskursus artinya kami itu biasa hidup dalam konflik dan harmoni gitu. Jadi untuk menciptakan harmoni itu harus ada konflik dulu. Nah, artinya ada semacam kekacauan pendapat misalnya, bukan kekacauan dalam pengertian fisik ya. Itu diperlukan untuk kita mendapatkan sesuatu pandangan yang benar gitu. Nah, karena itu di dalam demokrasi orang Minang, kami mengenal ungkapan basilang kayu dalam tungku, di situ api mako hidup. Nah, karena dasar filosofi orang Minang itu adalah kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika kayu bersilang di dalam tungku, dia kemudian apinya hidup. Itu ya maksudnya ya? Ya saya mau jelaskan. Ya, okay. Karena dasar filosofi adat Minang itu adalah alam takambang jadi guru. Jadi alam inilah jadi guru kita. Fenomena alam itu. Seru. Nah, kalau Anda biasa memasak ya, orang Indonesia biasa memasak dengan tungku, dengan kayu. Kalau kayu itu kita susun biasa-biasa saja atau disusun rapi, apinya tidak mau hidup, tapi harus disilang-silangkan dulu. Nah, jadi disilang-silangkan kayu itu ada celah untuk masuknya oksigen, baru api baru hidup gitu. Nah, jadi dia katakan basilang kayu dalam tungku, di situ api mako hidup. Jadi karena kayu disilang-silangkan itu, apinya baru mau hidup gitu. Jadi artinya kita udah biasa berbeda pendapat, bersilang sengketa ya dalam pandangan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Itu sudah menjadi dasar filosofi orang Minang gitu. Ya, saya
pernah membaca misalnya ke ribut-ribut dan sebagainya, ada orang yang dikeluarkan dari adat gitu di Sumatera Barat ini. Biasanya orang itu dikeluarkan dari adat itu dalam kondisi seperti apa? Anda bisa sebut contohnya, misalnya apakah pernah ada kasus yang melibatkan nama-nama orang yang cukup terkenal yang dikeluarkan dari adat? Gitu? Ade Armando misalnya ya. Ade Armando, oh iya ya, kalau itu dia pernah dikeluarkan ya? Itu hanya jadi, atau enggak, tidak. Jadi untuk mengeluarkan itu tidak segampang itu. Ya. Oke. Ya. Itu hanya barangkali ya sikap emosional atau marah saja ya. Ya. Di dalam adat Minang itu ada dikenal hukuman namanya dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat itu bukan berarti tidak dia lagi punya darah Minang atau apa ya. Darah itu kan suatu yang fitrah, nggak bisa kita ubah ya. Kalau kita katakan dia bukan lagi orang Minang, itu saya kira sikap emosional ya. Orang Minang itu sementara hidup dalam alam rasional, ya itu bedanya. Jadi itu hanya sikap emosional. Sama dengan orang kita marah pada anak, mulai hari ini putus hubungan kita. Nggak mungkinlah hubungan anak dan orang tua putus, karena darah orang tua itu sudah mengalir di tubuh anaknya. Jadi dibuang sepanjang adat itu maksudnya tidak lagi dibawa dalam pergaulan sukunya orang Minang. Jadi tidak lagi dibawa pergaulan. Tapi itu pun ada sebab-sebabnya, ada prosesnya. Salah satu ya yang dikatakan bisa dibuang sepanjang adat itu keluar dari agama Islam. Karena adat Minang itu sudah menyepakati adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Artinya adat itu dasarnya adalah agama Islam, dasar agama Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Kan begitu. Jadi ini berkaitan dengan hasil seminar adat dan sejarah Minang tahun 1970 di Batu Sangkar. Itu dirumuskan siapa yang disebut orang Minang. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang menjadi orang Minang karena ya pertama bertali darah dan bertali adat seperti yang saya katakan tadi. Tapi ada yang menarik. Pendapat Bung Hatta. Pandangan Bung Hatta mengatakan waktu itu disebut orang Minang satu karena berdarah keturunan Minang. Yang kedua menghadap kiblat. Maksudnya beragama Islam gitu. Oke. Jadi yang bisa dibuang sepanjang Minang dong ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Karena Anda bisa jadi orang Minang kalau nanti bertali adat, ya. Mungkin jadi punya orang bapak Sumando angkat. dulu. Syaratnya jadi orang Sumando ya. Oh iya, Sumando itu otomatis orang Minang karena dia masuk dalam kekerabatan orang Minang. Masa orang tua, bapak dari anak Minang sendiri tidak masuk dalam kelompok orang Minang, ya kan? Iya. Jadi tidak sesempit itu. Jadi buang sepanjang adat itu maksudnya ya hanya kalau sebab-sebab yang paling besar itu adalah paling dasar itu adalah keluar dari agama Islam. Nah, ini kalau dalam kasus seperti Puan, katakanlah dia mengakui dia sebagai orang Minang, kemudian dia diakui juga sebagai orang Minang, terus kemudian memberi stigma bahwa orang Minang itu tidak mendukung Pancasila, bisa menjadi syarat untuk dikeluarkan dari adat tidak? Saya kira tidak. Kenapa? Gitu? Bagi kami itu sudah biasa. Jadi bagi orang Minang, berbeda pendapat, berbeda pandangan itu sudah biasa. Nah, cuma masalahnya nanti bisa nggak kita satukan, kita samakan pandangan kita? Atau apakah dia punya dasar yang kuat, yang benar untuk memberi stigma seperti itu? Kita tidak akan emosional seperti itu, hanya mengaitkan kuat. Karena dalam sejarahnya ini, orang Minang itu sudah terlibat di dalam berbagai aliran politik itu biasa. Ya. Contohnya, dari satu kawasan kecil saja namanya Meninjau, ya itu disebut Salingka Danau Meninjau atau seedaran sekeliling Danau Meninjau itu hanya suatu kawasan kecil itu lahir berbagai tokoh-tokoh nasional dengan aliran politik yang berbeda. Sebutlah misalnya ada Muhammad Natsir itu Masumi ya. Ada Rasuna Said juga Masumi. Juga Isa Ansari. Ketiganya pernah jadi anggota parlemen. Buya Hamka juga dari Meninjau. Tapi dari situ juga lahir namanya tokoh Sabila Rasad. Sabila Rasad itu pernah menjadi anggota KNIP. Tapi dari Meninjau itu juga lahir namanya Bakhtarudin. Bakhtarudin ini sepupu dari Rasulullah di Sumatera.
dan pernah menjadi anggota konstituante mewakili Sumatera Barat dari PKI di Parlemen hasil pemilu 55. Jadi PKI berbeda aliran politik itu bagi kami berbeda orang dikeluarkan begitu. Kecuali kalau dia sudah menyatakan keluar dari agama. Makanya Adit tidak kita masukkan lagi sebagai orang Minang karena memang dia sudah menyatakan tidak beragama Islam. Ya, oke. Kemudian Bu Mega kan sempat mengeluhkan gitu, mengapa susah sekali mencari pimpinan-pimpinan PDI dari Sumatera Barat. Mungkin agak bisa menjelaskan baik dari sisi politik maupun dari sisi budaya. Mungkin perlu diklarifikasi lagi ya, tapi ya saya memahami. Memang menarik pada saat Puan memberikan mandat kepada Saudara Mulyadi untuk jadi calon gubernur dari PDI dan mengatakan semoga masyarakat Minangkabau menjadi pendukung negara Pancasila. Pada hari yang sama Ibu Mega juga mengeluhkan di depan kader-kader PDI mengatakan kenapa orang Sumatera Barat tidak mau memilih PDI. Nah, inilah yang mendorong saya akhirnya saya tidak terlalu tidak marah, tidak serius mengatakan apakah yang dimaksud Pancasila itu adalah yang ada dalam pandangan PDI atau hanya orang PDI saja yang dianggap Pancasila. Kalau itu berarti hanya 20% penduduk Indonesia yang mendukung Pancasila, yang memilih Pancasila. Ini kan berbahaya. Ya. Tapi tentang Ibu Mega, saya memahami keluhan beliau. Beliau beberapa kali pernah juga jadi calon presiden, tapi hanya dapat suara yang sedikit, di bawah 25% lah di Sumatera Barat itu. Pada orang Sumatera Barat tahu Ibu Mega itu keturunan Minang. Nah, ini sebenarnya berkait dengan peristiwa-peristiwa yang jauh ke belakangnya. Katakanlah sekitar tahun 55 sampai kemudian terjadi apa yang kita kenal PRRI ya. PRRI, ya. Nah, saya ingin katakan orang Sumatera Barat, orang Minang itu sangat sayang pada Soekarno. Soekarno ketika diasingkan di Bengkulu dan Jepang masuk, Belanda mau membawa dia ke Australia, mau mengasingkan ke Australia melalui pelabuhan Teluk Bayur. Tapi ketika baru sampai di Painan, rombongan yang mengantar Soekarno itu, orang-orang Belanda mengantar Soekarno itu, Painan itu 65 kilo dari sebelum Padang, dari Bengkulu. Jepang sudah keburu mau dekat Padang. Karena itu Soekarno ditelantarkan di sana. Orang Minang yang tahu tokoh-tokoh Minang, ada namanya Anwar Sultan Saidi, ada Datuk Patih Baringe, itu kakeknya Arif Ariman, kalau ingat ya. Ya, ekonom ya. Kemudian menjemput Soekarno ke Painan, kemudian dibawa dengan pedati. Jadi jangan bayangkan pada zaman itu udah ada mobil. Pesisir selatan ya, Painan itu kalau nggak salah ya? Ya, pesisir selatan. Ya. Soekarno itu dibawa ke Padang dengan pedati. Kemudian dibawa ke Bukit Tinggi, karena pusat pemerintahan Jepang itu kan di Bukit Tinggi. Kota terbesar itu waktu itu Bukit Tinggi. Di sanalah dulu, kalau Anda kenal sekarang, Soekarno itu dalam gambar pakai peci yang gagah itu peci pemberian orang Minangkabau. Jadi peci Soekarno itu sebelumnya peci yang pendek rendah itu, seperti yang banyak dipakai di Jawa. Kemudian dia berkunjung namanya ke pesantren, tapi di sana namanya Madrasah Darul Funun di Padang Japang di Payakumbuh. Nah, oleh Abbas Abdullah, dia diberi peci yang model biasa dipakai orang Minang. Nah, dengan ini Anda akan lebih gagah katanya kepada Soekarno. Tapi juga Anda harus hati-hati. Taring sebelah kiri Anda itu sedikit dempet, gingsul, gigi Soekarno itu. Sebenarnya itu yang membuat Soekarno itu manis. Kalau istilah Minangnya, Anda ini termasuk rambang mato, artinya gampang tertarik kepada wanita. Anda hati-hati wanita. Betul, itu ada di dalam buku sejarah. Saya tidak mengada-ada. Jadi begitu sayangnya Soekarno orang Minang kepada Soekarno. 4 bulan dia berjuang bersama orang Minang di zaman Jepang itu di Padang, di Bukit Tinggi, baru kembali ke Jakarta. Dan dia yang kontak untuk menjemput dia di pelabuhan Pasar Ikan adalah Hatta. Dan yang memfasilitasi itu adalah pamannya Hatta, Ayub Rais.
Ya. Dia yang memberikan pakaian yang pantas. Soekarno itu pakaiannya sudah lusuh waktu sampai di Padang. Oke. Itu pengusaha-pengusaha Padang yang membikinkan dia beberapa setel jas yang bagus sesuai keinginan dia itu. Ya. Tapi keadaan ini berubah setelah tahun 50-an. Setelah Soekarno memperkenalkan Nasakom. Ya. Ya. Nah, itu bisa kita pelajari dari sejarah. Mereka mulai tidak menyukai Soekarno karena dia memasukkan komunis ke dalam kabinet. Iya kan? Dan ini bertentangan dengan itu, adat Minangkabau yang bersih. Orang Minang, ya. Iya. Orang Minang waktu itu tidak melarang komunis, cuma mereka ya sesuatu yang mereka tentang gitu. Karena komunis itu awalnya juga tumbuh di Sumatera Barat. Nah, tapi komunis di Sumatera Barat agak berbeda sedikit. Namanya PKI Lokal Islami. Dia komunis religius. Betul. Karena itu kalau Anda cek di Medan itu Tan Malaka itu disebut komunis sholat. Jadi komunis yang sholat gitu. Nah, saya lanjutkan. Ketika dilantik tahun 60 setelah PRRI itu 20 orang anggota DPRD S Sumatera Barat, 3 orang dari PKI. Tetapi mereka mengucapkan sumpah secara Islam. Tidak ada dipersoalkan. Masih diterima waktu itu gitu. Tapi Soekarno menerima PKI masuk ke pemerintahan, itu melukai orang Minang yang tidak menerima komunis yang ateis gitu. Nah, itu mulainya. Nah, sehingga saya katakan PNI dan Masumi adalah pemenang pemilu 55 ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Waktu itu ada 15 dapil daerah pemilihan, tapi di Papua tidak ada pemilihan. Itu Masumi itu menang di 10 daerah pemilihan. Ya kan? PNI hanya menang 2 di Jawa Tengah dan di Sunda Kecil, Bali ke sana itu. Sedangkan NU menang di Jawa Timur. Nah, jadi Masumi itu sebenarnya kalau menurut Yusril Iza itu partai yang paling menasional karena dia di 10 daerah pemilihan menang gitu. Termasuk Sumatera Barat ya? Di Sumatera Barat, betul kalau Sumatera Barat itu membasisnya 49%. Jadi PKI di dalam pemilu 55 itu di Indonesia itu nomor 4 setelah PNI secara suara tapi kursinya di parlemen sama. PNI Masumi itu sama kursinya, tapi suara lebih besar. Mereka masing-masing 22%. Kemudian NU ya dapat 18%. PKI nomor 4 dapat 16%. Itu nasional. Tapi di Sumatera Barat ya Masumi 49%, 28% Perti, PKI nomor 3 loh. Tapi 7%. PNI hanya dapat 1%. Nah, karena waktu itu rakyat Sumatera Barat sudah tidak sesuai dengan pandangan Soekarno yang identik dengan PNI. Itu akarnya. Nah, makanya ke belakang ini berpengaruh kepada suara PDI gitu. Dan kemudian diperburuk dengan peristiwa PRRI ya, yang ketika karena kemudian mengirim pasukan ke sana gitu ya. Iya, sebenarnya itu pun kan masih kontroversial. PRRI itu belum pernah diteliti secara komprehensif. Kita lebih banyak melihat hanya peneliti-peneliti asing dan pandangan pemerintah gitu. Tapi kalau kita lihat pandangan ketika itu, PRRI itu bukan pemberontakan, tapi adalah gerakan koreksi terhadap pemerintah. Jadi berbeda pemerintah dengan negara ya. Saya kira itu sudah ada salah satu bukunya ya ditulis ya oleh Barbara Silas Harvey kalau nggak salah ya soal pemberontakan setengah hati ya. Pemberontakan setengah hati. Kemudian Kehin juga sudah menulis beberapa buku ya. Mereka itu hanya mengkoreksi pemerintahan Soekarno yang memasukkan komunis. Inti dari PRRI itu adalah anti komunis gitu. Jadi kembali ke soal itu. Jadi persoalan kelihatannya kan saya juga sebelumnya dalam diskusi sebelumnya dengan Profesor Gusti Asnan juga menyinggung soal itu, bagaimana hubungan antara Soekarno dan Hatta sebagai Dwi Tunggal gitu, dan kemudian belakangan Bung Hatta mengundurkan diri, tapi juga termasuk penahanan sejumlah tokoh-tokoh dari Sumatera Barat seperti Buya Hamka dan lain-lain itu memperparah hubungan antara Soekarno gitu dan dengan orang Sumatera Barat, dan itu terbawa sampai sekarang, kira-kira begitu ya? Iya benar saya kira. Tapi itu mungkin kita pisahkan 2 ya.
Sebenarnya kepada pribadi Soekarno tidak ada kemarahan yang terlalu biasa. Tapi hanya kepada partai dan kelompok yang meneruskan Soekarno, yang menurut mereka ideologi atau pandangannya tidak pas seperti yang mereka harapkan gitu. Ya. Jadi Pereri itu ya. Saya tanya dulu kalau kembali ke topik kita soal Ibu Megawati dan Puan ini. Jadi sebenarnya orang Minang ini mengakui atau tidak secara adat Ibu Megawati dan Puan sebagai orang Minang? Ya, seperti saya katakan tadi, diakui atau tidak, di dalam darah Ibu Megawati itu mengalir darah Minang gitu ya. Dalam darah Puan itu juga mengalir darah Minang dari Ibu Megawati dan Pak Taufik Kemas. Nah, jadi persoalannya tidak sesederhana itu. Saya katakan tadi kita biasa menerima perbedaan tempat berdiri, artinya bahasa Minangnya tempat tagak, artinya pendirian kita hormati. Karena itu saya katakan tadi dari satu kampung kecil saja bisa lahir tokoh-tokoh dari berbagai aliran politik. Cuma masalahnya dengan kasus Puan ini, kalau menurut saya ini hanya kenaifan karena dia tidak belajar sejarah gitu, atau belum belajar sejarah. Ya, karena orang Minang itu merasa Pancasila itu dan NKRI yang kemudian juga dikaitkan ya, itu sudah final ya. Orang Minang itu penegak NKRI dan juga perumus Pancasila gitu ya. Iya. Dan Anda kalau nggak salah punya catatan-catatan yang menarik tuh tentang kontribusi orang Minang di pentas politik Indonesia ini. Bahkan termasuk negara tetangga Malaysia ya. Mungkin Anda bisa Singapura juga. Iya betul. Nah, karena ya di orang Minang itu kan punya filosofi alam takambang jadi guru. Kemudian mereka memandang tempat hidup mereka itu bukan hanya Sumatera Barat, ya. Mereka memandang tempat hidup mereka ini adalah seluruh alam ini, seluruh bumi ini. Gitu. Jadi kosmopolit ini ya? Itu benar-benar. Yeah. Kalau Anda baca biografi Sultan Syahrir yang ditulis oleh Merazek, ya, Merazek, Rudolf Merazek, pengantar dia mengatakan orang Minang itu adalah suku bangsa yang mempunyai dua karakter dasar. Yang pertama anti parokialisme dan kosmopolitan. Kosmopolitan, anti parokialisme mereka berpandangan luas. Kosmopolitan itu dia memandang alam ini adalah tempat hidup mereka, seluruh alam ini bukan hanya tanah Sumatera Barat, ya. Nah, makanya dia tidak tersekat dalam wilayah-wilayah yang sempit gitu. Jadi kosmopolitan, anti parokialisme itu ditandai dengan budaya merantau, kata Merazek. Merantau itulah yang menyebabkan mereka ada di mana-mana. Nah, tapi dalam filosofi merantau mereka ada yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana mereka berada, mereka beradaptasi dengan budaya dan masyarakat setempat. Karena itulah, karena mereka biasa mengambil inisiatif, akhirnya mereka menjadi pemimpin, sering diakui sebagai pemimpin dimanapun mereka berada. Ya kan? Termasuk di Malaysia. Lahirlah, ya, saya kalau tidak salah membaca data Anda, justru peran orang Minang itu jauh lebih besar di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia secara populasinya ya. Jadi ada disertasi profesor UI namanya Profesor Zulhasril Nasir. Dia pernah juga dulu wartawan itu, pernah pemimpin redaksi majalah Forum, bukan Forum, Fokus. Dan dosen UI, sekarang sudah pensiun. Itu dia disertasinya pengaruh Tan Malaka dan gerakan kiri di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dia mengkaji, ternyata 75% tokoh pejuang pergerakan kemerdekaan Malaysia itu adalah keturunan Minang. 75%? Dan malah 75%. Anda baca itu, ada bukunya. Bisa dicari. Bukan saya katakan. Dalam kenyataannya, yang di Pertuan Agong, Raja Malaysia, Federasi Malaysia yang pertama itu adalah Tuanku Abdurrahman, adalah Raja Negeri Sembilan, keturunan langsung dari Minangkabau. Betul. Dan Anda kalau perhatikan uang Malaysia itu, uang ringgit itu hanya punya satu gambar. Hanya satu. Uang berapapun, pecahan berapapun, gambarnya satu. Itulah gambar Tuanku Abdurrahman. Anda lihat mahkota yang
songkoknya. Songkoknya itulah yang jadi mahkota yang di Pertuan Agung Malaysia sampai sekarang. Ya kan? Ya. Itu adalah Destar Minangkabau yang dipakai oleh Raja Negeri Sembilan. Ya, ya. Jadi mahkota Raja Malaysia itu adalah mahkota Negeri Sembilan. Orang Minangkabau. Ya, selok, songkok atau kami sebutnya salok. Tapi kalau kita pergi ke Negeri Sembilan Malaysia itu rasanya seperti kita pulang ke Minangkabau gitu ya. Banyak rumah-rumah yang rumah bagonjong gitu ya. Nah, kalau kita mau lagi mempelajari sejarah dan budaya ya, itu ada namanya Profesor Dr. Zainal Kling. Itu guru besar antropologi di University Malacca. Dia mengatakan sebagian besar sejarah dan kebudayaan Malaysia itu dipengaruhi oleh sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Betapa tidak? Gelar yang di Pertuan Agong itu sendiri adalah gelar asal Minangkabau. Dimanapun di dunia ini, orang mengenal yang di sistem kerajaan itu raja atau sultan. Tapi Malaysia tidak memakai sultan. Yang di Pertuan. Yang di Pertuan itu adalah gelar asli Minangkabau. Yang di Pertuan Agong. Ya. Oke, belum lagi kalau kita bicara Presiden Singapura yang pertama. Oh iya, Yusuf Ishak. Yusuf Ishak. Itu orang Minang juga? Oh, orang Minang. Jadi Yusuf Ishak itu adalah wartawan, sama dengan kita ini. Dia pendiri utusan Melayu, dan dia adik kakak ya. Adik kakak itu jadi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Malaysia. Dia dulu, Singapura itu kan dulu Malaysia. Betul. Ya, bagian dari Johor. Nah, dia 3 beradik kakak itu semuanya wartawan dan akhirnya jadi tokoh politik Malaysia dan Singapura. Jadi, nah, Yusuf, kalau menarik dengan cara berpikir begini, berarti sebenarnya orang Minang itu sudah pernah menjadi pemimpin di 3 negara, baik Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia juga. gitu ya. Brunei juga, asal Brunei. Nulkiah ada juga. Iya, ada Awang Alak Betatar namanya yang sejarahnya itu juga dari Minangkabau. Oke. Dan juga pendiri Kota Manila. Anda baca referensi aja. Pendiri Kota Manila itu Raja Sulaiman, itu keturunan Raja Bagindo. Raja Baginda namanya, yang mendirikan Kesultanan Sulu, kemudian dialah yang mendirikan. Itu ada dalam buku Reclef. Indonesia Modern 2008. Itu ada itu. Siapa yang mengembangkan Islam ke Filipina Selatan itu orang Minang. Ya, oke. Jadi dengan background ini kita menjadi paham mengapa ucapan Puan itu menjadi sangat menyinggung gitu, perasaan terdalam dan harga diri dari orang Minang gitu ya. Ya, tapi saya bisa katakan, bukan Puan pun kalau yang mengatakan begitu pasti orang Minang akan bereaksi. Ya, jadi tidak terlalu relevan kita kaitkan dengan keminangan Puan, kita persoalkan atau tidak. Tapi siapapun yang mengatakan itu, pasti kita akan bereaksi. Karena Anda tahu, dari 3 perumus Panitia 9 itu, 3 orang Minang. Ketuanya Soekarno, wakilnya Hatta. Kemudian sana ada Mama Yamin, ada Agus Salim. Gitu. Artinya berapa? 33% dari Panitia 9 itu adalah orang Minang. Padahal proporsi penduduk Minang dalam penduduk Indonesia itu hanya 2,5 sampai 3%. Betapa besarnya kontribusi mereka gitu. Masa kita lecehkan? Jadi bukan Puan pun kita Tapi menarik juga kalau pertanyaan Anda tadi, kenapa PDI sebagai katakanlah penerus PNI tidak dapat tempat, kurang mendapat tempat lah. Dapat tempat besar juga, 20 mereka ya ada sekitar 7% kan dapat juga gitu. Ya. Oke. Nah, apakah kemudian dalam kasus ini kan banyak sekali tuntutan Puan untuk minta maaf. Menurut Anda, Puan harus minta maaf atau ini akan dibiarkan begitu saja berlalu dan orang Minang bisa melupakannya? Saya kira ya kalau dia pun tidak minta maaf, kita juga tidak akan memperpanjang-panjang itu. Tapi yang ingin kita ingatkan, bukan hanya Puan, siapapun kita di Indonesia ini, kalau mengeluarkan pernyataan atau apalagi memberi stigma kepada satu etnis yang membentuk negara Bhinneka Tunggal Ika ini adalah suatu yang berbahaya gitu. Ya. Kalau soal khilah itu kan bisa kita cari alasan-alasan gitu kan. Nah, tapi yang paling yang paling sederhana itu, yang paling elegan lah ya kalau kita lihat, tentu kalau kita ada khilaf, tentu minta maaf gitu. So gini, bagi kami orang Minang ini, bukan hanya Puan, siapapun yang misalnya sempat melakukan stigmatisasi seperti itu
Ya. Kami mengatakan kata pertama kata yang benar. Kata kemudian, kata belakangan, kemudian kata dicari. Jadi alasan bisa saja kita cari-cari ya. Berat ini dalam. Tapi yang kita pegang dalam. Itu pertama, itu sangat jelas mengatakan ya siapapun ya anak tamat SD pun bisa mencerna itu. Semoga masyarakat Sumatera Barat menjadi pendukung negara Pancasila. Artinya logikanya berarti sebelumnya masyarakat Sumatera Barat tidak mendukung negara Pancasila. Ini yang kita prihatinkan gitu. Ya kan? Nah, baik. Kita diskusi. Ya. Gitu. Terima kasih Bung Asril Caniago ini. Tapi saya ingin tadi ada pertanyaan Anda. Saya ingin mungkin juga mengklarifikasi ya. Bahwa PDI itu tidak dapat tempat, kemudian juga akan berpengaruh kepada calon yang diajukan oleh PDI, itu tidak selamanya benar. Kita orang Minang itu bisa memisah-misahkan ya, mana yang figur ya, mana yang partai gitu. Jadi orang sering mengatakan, saya baca di beberapa media juga, media sosial, bahwa calon PDI itu selalu kalah. Tidak benar. Pak Gamawan Fauzi dan Profesor Madri Rahman dulu itu dicalonkan oleh PDI tahun Pilkada langsung pertama 2005. Itu gabungan PBB dengan PDI. Jadi ibaratnya Masumi dengan PNI bersatu. Menang. Ya menang 47% suaranya dari 5 calon, luar biasa. Itu calon PDI loh. Jadi jangan katakan orang Minang itu berpandangan sempit. Dicalonkan oleh PDI belum tentu tidak diterima. Tergantung nanti figurnya siapa gitu. Ya kan? Jadi kelihatannya ini pelajaran menarik bagi para politisi untuk lebih banyak belajar lagi gitu, antropologi dan sosial budaya dari Minang supaya tidak muncul lagi keluhan seperti Ibu Megawati mengapa sulit sekali mencari. Ya, jangan kami dianggap Minang sentris ya. Yang harus kita pelajari Indonesia ya. Di dalam Indonesia bagaimana Jawa, bagaimana Minang itu. Jadi dan hindarilah untuk terlalu cepat membuat stigma atau kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Baik. Nah, kalau harapan saya kepada Ibu Mega dan Mbak Puan, ya hati-hatilah dan cobalah pelajari sejarah dengan jernih, ya, termasuk Soekarno sendiri. Orang Minang tidak pernah marah dan dendam pada Soekarno. Ketika Bung Buya Hamka dihukum tanpa proses pengadilan oleh Bung Karno, ya, tahun 64 sampai 66, ketika Soekarno mau meninggal, beliau kirim utusan Menteri Agama bahwa beliau ingin Buya Hamka yang menyolatkan jenazahnya. Buya Hamka pun melaksanakan itu. Buya Hamka pun pernah difitnah, dihina oleh Pramudia Anantatur. Tapi ketika Pramudia mengirim anaknya dan menantu yang mau jadi mu'alaf supaya dididik oleh Buya Hamka, diajari oleh Buya Hamka dan diterima, dimasukkan masuk Islam. Itu sudah ditulis oleh sejarah. Jadi terima kasih banyak nih Bung Subeno Arif, sahabat yang baik, sudah memberikan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.